Kita tahu ya kalau saat ini tuh di Indonesia banyak banget e-commerce besar ya, dari mulai seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, dan lain-lain. Nah pertanyaannya, di sana kan mereka banyak banget ya data produknya. Manajemen stoknya itu gimana ya? Untuk memastikan bahwa stoknya tuh tetap tetap akurat ya. Jadi kalau seller masukin data stoknya misalnya 10, ya pastikan cuma ada 10 orang yang bisa beli. Jangan sampai melebihi ya. Jadi jangan sampai terjadi yang namanya error race condition itu. Nah pertanyaannya, gimana sih mereka cara handle-nya ya? Nah ini ada pertanyaan soal itu. Yuk kita lihat. Buat teman-teman yang belum tahu, Programmer Zaman Now itu juga membuka kelas online-nya. Teman-teman bisa akses lewat Udemy, atau teman-teman bisa akses lewat websitenya Programmer Zaman Now, atau bahkan di membership-nya YouTube Programmer Zaman Now. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa bedanya ya, teman-teman bisa lihat kalau beberapa materi itu tidak bisa diakses secara gratis. Artinya teman-teman cuma bisa akses lewat kelasnya Programmer Zaman Now. Atau kalau teman-teman pengen tahu misalnya ya apa bedanya teman-teman join di YouTube atau juga di Udemy atau webnya PJTN. Kalau di YouTube itu materinya bulanan ya aksesnya, lalu bayarnya juga bulanan, lalu teman-teman bisa mengakses semua materi kelasnya. Nah selain itu teman-teman juga bisa akses ke semua video seperti vlog, reaction, live streaming. Nah kalau di web Udemy atau misalnya webnya PJTN, teman-teman hanya sekali bayar dan aksesnya itu selamanya. Nah selain itu teman-teman hanya bisa mengakses yang teman-teman beli kelasnya. Nah selain itu, setelah selesai teman-teman juga bisa dapat sertifikat completion-nya. Nah ketika teman-teman join entah itu di YouTube, Udemy atau juga web PJTN, teman-teman bisa join ke Discord-nya Programmer Zaman Now, di mana di sana sudah ada 22.000 members lain yang sudah bergabung. Oke, ini pertanyaannya dari siapa nih? Rahmat ya, Rahmat. Oke, bagaimana e-commerce besar seperti contohnya Shopee atau Tokopedia itu menjaga stok tetap akurat? Halo Mas Eko, saya mau bertanya sedikit soal sistem manajemen stok di e-commerce. Saya penasaran gimana sih biasanya di e-commerce besar seperti Shopee atau Tokopedia menjaga agar data stok produk tetap akurat, terutama saat banyak transaksi yang terjadi bersamaan. Nah, apakah sistemnya lebih banyak mengandalkan real-time update langsung ke database, misalnya menggunakan increment atau decrement, atau ada mekanisme lain seperti cache, queue, atau perhitungan stok berdasarkan total transaksi. Nah, saya ingin tahu seperti apa praktek terbaik yang umum digunakan agar stok tetap konsisten tanpa race condition atau data delay. Terima kasih sebelumnya, semoga bisa berbagi sedikit insight dari pengalaman di industri e-commerce. Oke, saat teman-teman lihat di e-commerce itu kan ada mungkin dipikirnya, wah itu perusahaan gede banget ya, kayaknya sih untuk manajemen stoknya itu bakal kompleks banget. To be honest, enggak sih sebenarnya. Jadi, enggak ada yang aneh manajemen stok di e-commerce ya, sebesar apapun ya, terutama di e-commerce. Pertanyaannya kenapa? Kenapa enggak ada yang aneh? Kenapa pengetahuan kita soal cuma increment, decrement, atau database transaction, atau locking itu sudah cukup sebenarnya ya, nggak perlu yang aneh-aneh banget sebenarnya. Nah, kita akan bahas pakai diagram biar teman-teman kebayang seperti apa sebenarnya ya di e-commerce itu. Jadi teman-teman nggak perlu panik atau khawatir ya ketika teman-teman misal aja nyoba join ke perusahaan besar e-commerce gitu ya, terus berpikir ini kayaknya kompleks banget nih gitu ya, atau dikasih pertanyaan waktu interview gitu ya soal stock management terus teman-teman udah mikir overthinking yang kemana-mana, enggak. Di e-commerce itu walaupun gede itu mereka tetap masih sesimpel pakai database transaction dan juga pakai locking ke database langsung ya. Jadi sesimpel kayak gitu aja. Nah sekarang pertanyaannya loh kenapa? Bukankah itu perusahaan yang gede banget? Ya emang kalau perusahaan gede apakah harus bikin solusi yang aneh gitu ya? Atau solusi yang over engineering gitu ya? Kan enggak juga gitu ya. Kalau solusi simple itu bisa ya kita gunakan, ya ngapain kita pakai solusi yang overkill istilahnya itu ya. Nah jadi perlu teman-teman ketahui ya, e-commerce itu akan jualan produk ya. Nah, rata-rata e-commerce besar itu produknya itu udah jutaan ya, atau bahkan mungkin ada yang sampai puluhan atau ratusan juta produk. Nah, jadi ketika teman-teman tahu misalnya, Shopee udah berapa ratus triliun misalnya, atau Tokopedia berapa ratus triliun, atau Blibli dan sebagainya gitu ya. Itu bukan berarti jualan dari satu produk. Ingat loh teman-teman, itu ada jutaan produk. Artinya kalau dibagi ke beberapa produk, misalnya anggap aja 10% produknya gitu ya, mungkin transaksinya tuh kecil. Satu barang mungkin ya yang laris banget gitu ya, paling cuma ribuan kejualnya.
Artinya apa? Artinya cukup sesimpel ya, pakai database transaction ya. Jadi teman-teman cuma manfaatin log database ya, itu sudah cukup. Nggak perlu solusi aneh lagi ya. Teman-teman misalnya, oh kita pindahin aja stoknya ke Redis biar lebih kencang misalnya gitu ya. Atau teman-teman pindahin ke database yang NoSQL lognya biar lebih kencang. Nggak perlu. Karena ujung-ujungnya log itu, jadi teman-teman perlu tahu ya, log itu di database ya, ya contohnya di Postgre atau MySQL, itu lognya itu ke row ya. Jadi bukan ke tabel. Artinya apa? Kalau ke row ketika kita log, maka semua request itu yang coba nge-log row tersebut, contohnya produk tersebut, itu akan nunggu. Nah masalahnya, di e-commerce itu tidak ada satu barang yang dibeli sampai jutaan orang, itu nggak ada. Kalau teman-teman perhatikan deh, selaris-larisnya barang, paling juga barangnya dibeli kayak ribuan atau puluhan ribu mungkin ya, selaris-larisnya gitu ya. Dan itu pun puluhan ribu tuh bukan dalam satu waktu gitu ya. Contoh yang paling laris banget mungkin kayak di e-commerce, minyak goreng gitu ya, atau beras, itu tuh bisa puluhan ribu ya, bahkan mungkin bisa ratusan ribu. Tapi bukan berarti pada satu waktu semua orang beli itu, enggak. Itu mungkin dalam jangka waktu berapa tahun, artinya mungkin dalam satu waktu mungkin cuma ada satu atau dua orang yang beli gitu ya. Ngapain kita harus mikirin solusi yang terlalu kompleks ya. Cukup pakai log ke row itu udah sesimpel itu. Jadi ini ya kasus di e-commerce ya, teman-teman nggak perlu takut di e-commerce tuh pakai solusi yang gimana-gimana, itu enggak. Sesimpel cukup pakai kayak gitu aja. Jadi itu simple banget ya. Jadi karena barangnya itu terdistribusi ke banyak barang, misalnya di sini ada jutaan barang ya, seperti itu. Karena terdistribusi, jadi waktu request masuk ya ke ini, jadi ini user gitu ya, misalnya. Jadi requestnya itu mungkin ada yang ke sini, ke barang ini gitu ya. Ada yang ke barang ini ya, dan terdistribusi. Makanya menggunakan locking aja udah cukup ya. Karena kita tidak benar-benar nggak butuh ada satu barang lalu dibeli sampai jutaan orang, itu nggak butuh. Atau ada satu barang tiba-tiba ada 100.000 orang mengakses barang itu jarang terjadi gitu ya. Ya, misalnya selaris-larisnya contohnya kemarin ada, teman-teman bisa lihat lah di beberapa e-commerce gitu ya. Jualan iPhone 17 gitu ya. Itu paling terjualnya cuma kayak dalam beberapa hari terjualnya cuma kayak 2.000, 3.000 gitu ya, atau mungkin 10.000 paling maksimal gitu ya. Artinya dikit itu barang itu, segitu tuh kejualnya dikit ya. Jadi pakai locking biasa aja udah cukup. Dan itu pun kejual misalnya 10.000 pun bukan dalam waktu 1 detik kejual 10.000, enggak, itu mungkin dalam waktu beberapa hari gitu ya, mungkin seminggu dan sebagainya. Jadi hal seperti itu nggak butuh kita pakai solusi yang kompleks. Jadi teman-teman cuma belajar database transaksional itu udah cukup. Nah sekarang pertanyaannya, kalau gitu berarti kita nggak butuh dong solusi-solusi yang aneh-aneh, misalnya oke kita simpan datanya ke Redis biar lebih cepat gitu ya, nanti ketika increment-nya rebutan barangnya di Redis saja. Mungkin di e-commerce nggak butuh-butuh amat ya, kecuali ya ada fitur yang memang dibutuhkan untuk rebutan dan itu yang mengaksesnya mungkin bisa sampai di atas puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu. Contohnya apa? Contohnya misalnya kalau e-commerce itu jualan tiket biasanya. Nah, itu baru tuh beda tuh. Solusinya biasanya agak beda tuh. Nggak sesimpel pakai database transaksional. Karena kalau misalnya ada satu record di log gitu ya, tiba-tiba ada 10.000 orang akses barang pada detik yang sama, nah itu biasanya akan sangat-sangat lambat ya. Jadi nanti orang rebutan tuh. Dan nanti 10.000 orang itu akan apa ya? Jadi kan satu orang berhasil nge-log tapi yang lainnya nungguin tuh ya. Jadi 99,9% yang lainnya tuh nungguin. Nanti dapat lagi satu, nungguin lagi, itu kelamaan. Nah biasanya kalau kasus kayak gitu baru deh pakai solusi yang lain. Contohnya solusinya ada yang simpan di Redis misalnya ya. Jadi nanti increment-nya itu di Redis saja. Dan biasanya ini sistem gugur ya. Jadi siapa yang dapat pertama dia yang dapat gitu ya. Selainnya dianggap gugur gitu ya. Contohnya misalnya kayak bidding. Bidding itu kan ada satu barang, ribuan atau puluhan ribu orang ngebid dengan harga terbaik misalnya ya. Berarti kan yang menang cuma satu nih, yang lainnya gugur. Nah, atau biasanya kalau misalnya tiket ya,
Oh ya, ini saya kasih contoh ya. Ini contohnya bisa pakai bidding ya, untuk contoh kasus bidding ya. Atau ada juga misalnya tambahkan queue ya, antrian ya. Nah, ini contohnya yang tiket ya. Contohnya misalnya yang kemarin itu contohnya yang jualan tiket Blackpink misalnya ya. Nah, seperti itu. Itu kan ya intinya kan dia mau beli tiket gitu ya. Nah, habis itu ratusan ribu orang itu rame-rame gitu ya, pengen beli tiket itu. Nah, biasanya tidak akan dilakukan apa ya istilahnya itu, locking satu record tiket itu ya. Kenapa? Biasanya akan dibikin antrian. Jadi nanti diperbolehkan ada 100 orang dulu masuk, dikasih waktu berapa menit, setelah selesai, kalau dia belum selesai juga misalnya berapa puluh menit, misalnya 5 menit gitu ya, maka dianggap gugur gitu ya, nanti di kick, nanti session selanjutnya akan dimasukkan. Jadi ada antrian ya. Nah, saya pernah bahas kalau nggak salah di video waiting room ya, cara handle waiting room itu seperti apa. Nah, itu baru nih, kasus seperti ini beda. Dan ini biasanya bukan e-commerce. Biasanya ini adalah online ticket and travel ya. Aplikasinya contohnya kayak di tiket.com misalnya, atau di Traveloka gitu ya. Nah, itu biasanya mereka yang handle seperti ini. Ya, jadi kalau teman-teman nanya di e-commerce, mungkin nggak aneh kalau di e-commerce ya. Jadi cukup pakai database locking biasa udah cukup. Nah, kecuali yang kayak gini ya. Nah, jadi kalau yang ada rebutan ya. Nah, sebenarnya di e-commerce juga bisa ya. Contohnya di tempat saya itu pernah ada fitur bidding ya. Dan bidding itu pada satu waktu itu bisa sampai puluhan ribu orang yang ngebid. Nah, itu solusinya dibikin disimpan di Redis ya, Redis untuk cache-nya. Ini pernah saya bahas juga di video ya, cara handle bidding system juga, teman-teman bisa cek lagi. Nah, jadi seperti itu. Jadi kasus-kasus yang memang tidak butuh locking yang banyak orang ke satu record yang sama, itu sebenarnya database transaksional aja udah cukup ya. Nah, kecuali memang teman-teman butuh yang sangat-sangat parah trafiknya ya, untuk satu barang yang sama. Nah, itu baru teman-teman pakai solusi yang lain. Nah, solusi ini udah pernah saya bahas juga ya, di beberapa tempat kayak bidding udah pernah gitu ya. Yang ini juga, yang queue juga udah pernah, waiting room teman-teman tinggal baca aja. Jadi itu ya jawabannya. Sangat sederhana dan teman-teman nggak perlu mikir aneh-aneh ya. Kalau di e-commerce tuh ya biasa aja sebenarnya ya. Dari Sabang sampai